Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan. Khotbah saya pada hari ini sedikit menyinggung tentang SWD. Diberi nama Serikat Sabda Allah. Serikat kami ini didirikan bukan karena seseorang teladan hidup mereka, tetapi lebih-lebih oleh karena firman Tuhan. Tentu saja setiap hari, setiap saat itu kita selalu berbicara dengan teman-teman kita atau sesama kita dengan menggunakan kata. Ketika kita memanggil seseorang, orang itu datang. Dan kita memerintahkan dia pergi, dia akan pergi. Kalau pihak keamanan memerintahkan sesuatu, selalu dijawab, siap, siap, siap. Entah dipahami atau tidak, tetapi selalu diungkapkan dengan kata-kata, siap. Ternyata kata yang kita gunakan itu dikatakan memiliki daya gaib. Karena daya gaib, maka orang itu akan mengikuti apa yang kita katakan. Kita memerintahkan orang itu datang dan dia datang. Itulah daya gaib dari kata. Di dalam keluarga-keluarga, para orang tua itu menasihati anak-anaknya dengan menggunakan banyak kata. Ada sekian banyak kata diungkapkan kepada Allah, bahkan kepada anak-anaknya. Karena anak-anaknya tidak mengikuti, maka orang mencap anak itu. Banyaknya masuk di telinga kananmu, keluar di telinga kirimu. Itu berarti bahwa kata-kata itu tidak tersangkut, tidak tersangkut di telinganya, apalagi sampai di hatinya. Lalu ketika anak itu menuruti apa yang dikatakan oleh orang tuanya, berarti bahwa anak itu memahami, mengerti makna dari kata itu. Dan ternyata daya gaibnya muncul, yakni anak itu memahami, mengerti. Jangan kita mengerti daya gaib dari kata itu seperti orang di kampung. Dan banyak mantra-mantra diucapkan oleh orang, dan itu juga memiliki daya gaib dengan tujuan tertentu. Allah juga berbicara kepada manusia dengan menggunakan kata, dan dari kata itu menghasilkan sesuatu. Dan alam ciptaan ini pun diciptakan oleh Allah dengan menggunakan kata. Tidak pernah Allah berbicara dengan kita tanpa kata. Tanpa kata itu hanya ditunjukkan dengan sikap perilaku kita, tetapi orang yang melihatnya menemukan sesuatu dan diungkapkan dengan menggunakan kata. Hari ini kita mendengarkan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita, dan firman itu adalah Allah. Betapa gaibnya kata-kata dari Allah itu untuk kita, dan juga kata-kata Allah itu menghadirkan Tuhan yang ada di tengah-tengah kita dan kita rayakan kelahirannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja sudah sekian lama kita mengulang kembali peristiwa kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Sabda yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, yakni Yesus yang lahir pada hari raya Natal itu. Kira-kira apa arti Natal itu bagi kita? Jika saya bertanya kepada semua kita, masing-masing pasti memiliki jawaban yang sangat berbeda. Apa makna, apa arti Natal bagi saya? Mungkin untuk anak-anak sebatas sukacita, gembira dia, karena memang mereka diperhatikan oleh orang tuanya. Pada hari raya Natal,
mereka dibelikan baju baru ataukah kue Natal dan sebagainya. Tetapi sebagai orang dewasa, bukan saja ungkapan kegembiraan kita seperti itu, tetapi lebih-lebih memaknai kira-kira apa arti Natal itu bagi saya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, arti kelahiran Kristus yang menjadi manusia bagiku, bagi siapa saja, menghadirkan Allah yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan dan sangat dekat dengan manusia. Dia yang Allah itu mengosongkan diri dan hadir di tengah-tengah kita, yang pada mulanya adalah firman itu, dan dia hadir sebagai manusia seperti kita, bergaul dekat dengan kita, hidup bersama dengan kita, tetapi tidak berdosa. Dia ada di tengah-tengah kita agar harkat dan martabat kita sebagai manusia itu diangkat, karena memang kita adalah ciptaan Allah yang harus dihargai. Karena itu kehadiran putranya untuk menyelamatkan manusia yang Tuhan ciptakan sendiri itu. Yang kedua, arti kelahiran Kristus menjadi manusia bagi saya adalah Tuhan sangat menghargai tubuh jasmani manusia. Tuhan menyelamatkan tubuh jasmani manusia agar kembali kepada kesempurnaan awalnya. Kesempurnaan awal yakni rasa damai dengan Tuhan dan alam ciptaan. Ketika manusia diciptakan lalu ditempatkan di Taman Eden, manusia mengalami sukacita dan damai, baik dengan orang di sampingnya, yakni seorang yang diciptakan oleh Tuhan itu, tapi juga dengan alam raya ini. Ternyata ketika manusia berdosa, manusia merasa malu. Karena itu dia menyembunyikan dirinya. Karena itu Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dilahirkan agar dia menyelamatkan kita, agar kita tidak memiliki rasa takut, tetapi disemangati oleh Tuhan bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang terselamatkan oleh Allah. Yang berikut arti kelahiran Kristus yang menjadi manusia bagi saya. Tidak kelihatan, tapi mau menampakkan dirinya kepada manusia. Keterbatasan manusia di kita untuk melihat dengan nyata seperti apa dia. Tetapi kita selalu diajari bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita dan menyatakan diri. Dan lewat putranya dia tunjukkan mukanya kepada manusia bahwa inilah pribadi utusanku yang akan menyelamatkan kamu, dan kamu boleh selamat dan mengikuti apa yang dia ajarkan kepadamu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, arti Natal yang lain, arti kelahiran Kristus menjadi manusia bagi saya atau bagi kita, yakni saya bisa melihat bahwa Tuhan tunjukkan kerendahan hatinya kepada manusia. Allah yang demikian besar dan agung itu akhirnya turun sederajat dengan manusia, agar tidak ada jarak antara kita dengan dia, sehingga semua kita merasa dekat dengan dia dan kita mengikuti apa yang dia ajarkan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, inilah arti kelahiran Kristus yang menjadi manusia bagi kita. Mungkin bisa dimunculkan dalam refleksi pribadi, menemukan arti Natal untuk kehidupannya. Tidak disalahi, karena itulah yang dia maknai untuk kehidupan dia di bumi ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, semoga perayaan Natal, perayaan sukacita ini kita maknai lebih berharga dan bernilai untuk kehidupan kita, dan juga kita mau membawa watak kegembiraan Allah yang menjadi manusia itu ke tengah-tengah dunia kepada siapa saja yang membutuhkan, yang tidak mengerti bisa mengerti, yang tidak terselamatkan bisa diselamatkan,
Mereka yang tetap terjerumus dalam dosa diangkat. Semuanya hanya karena kita mengasihi apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Semoga perayaan Natal, perayaan kegembiraan ini menghidupi kita dan kita semakin dekat dengan Tuhan, karena Emmanuel, Allah beserta kita itu ada di tengah-tengah kita. Selamat Pesta Natal.